Jumat malam kemarin, Yudi yang harus menelan kenyataan pahit itu. Posisi tidak aman bukan hanya berpihak pada Yudi saja. Glenn dan Hari juga berada di posisi yang sama. Namun sayang, Yudi tidak mendapat banyak dukungan dibanding kedua temannya itu. Tersisih saya sebenarnya nggak masalah sih mau tersisih apa mau lanjut terus, yang penting saya tadi udah menampilkan yang terbaik dari saya puas banget tadi nyanyi lagu itu dan udah lepas banget. Pasti ada rasa kecewa sedikit, kecewanya yaitu berpisah sama teman. Ibu mestinya sih terutama orang tuanya ya yang kayak gitu. Tapi kan banyak orang tua yang nggak telaten untuk begitu gitu. Nah itu justru itu yang penting, pendekatan yang dengan kasih sayang, dengan bercanda, dengan ya kayak temen, nggak boleh kayak anak lagi atau umpamanya jangan dia dibilang anak kecil. Jadi anak yang sembuh itu nggak bisa dilepas gitu aja, nggak bisa. Baru setahun 2 tahun tuh nggak bisa. Tetap harus diikuti terus kemana dia mau pergi. Gak peduli bunda sih, dia mau marah kayak mau enggak, tapi alhamdulillah anak-anaknya juga ngerti. Kedua ya planning ke depan harus dirubah gitu. Kayak gue, salah satu proteksi gue adalah gue menikahi seorang gadis yang tidak pemakai, dan gue begitu sembuh langsung bereproduksi bikin anak gitu kan. Itu ternyata cukup kuat buat ngerem gue ini. Jadi kalaupun gue mau ada ide ingin melakukan lagi tuh ngelihat mereka jadi mundur. Setelah The Groove vakum sejenak, band yang beranggotakan 7 cowok ini kembali menelurkan album bertajuk The Best of The Groove. Meski The Groove ditinggal keluar 2 personilnya, The Groove tetap groovy dan tetap tancap gas di arena musik nasional. Pada album ketiga ini, apakah ada perbedaan dari album sebelumnya? Sekarang sisanya tinggal cowok semua, jadinya yang mungkin sentuhan cowoknya lebih kuat gitu daripada album-album sebelumnya. Yang jelas tetap nge-groove lah, kita nggak, itu yang udah jadi ciri kita gitu. Mau lagu slow, mau lagu apa tetap bisa buat gini nih ya. Oh ya, jadi udah ciri kita dan karakter kita kayaknya. Di album ini pun The Groove masih mengusung formasi duet pada posisi vokalis. Reja ditemani Cindy, seorang penyanyi tamu untuk single pertama mereka, Katakan Dengan Cinta. Apakah The Groove tidak ingin merekrut vokalis baru untuk menggantikan Rika Ruslan yang mengundurkan diri tahun lalu? Menentukan formasi ideal yang kedepannya gimana, ada deh. Yang jelas kita sekarang proses kesananya sedemikian dulu deh. Sambil jalan karena kita belum nentuin nanti apakah plus vokalis cewek atau sisanya aja bersekian, bertujuh, atau hanya featuring aja. Pemirsa, hari Jumat kemarin Balai Sarbini dimeriahkan oleh aksi ngerok para finalis Indonesian Idol. Dan grup Dewa pun ikut memeriahkan suasana. Nah, bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan acara tersebut, Gospot akan memberikan jawaban kepada Anda siapa finalis yang tersisih dari ajang tersebut. Namun jangan cepat-cepat pemirsa, karena masih ada Syahrul Gunawan dan Intan Nuraini yang akan berbagi cerita tentang persiapan pernikahan mereka. Langsung saja kita simak mereka di Gospot. Jalinan cinta Syahrul Gunawan dan Intan Nuraini bukan baru terjadi beberapa bulan. Sudah sekitar 2 tahun mereka berpacaran. Jadi wajar jika keduanya punya rencana untuk segera mengabadikan cinta mereka. Oh iya, harus dong. Cuma masalah waktunya aja. Pokoknya nanti kalau segala sesuatunya sudah oke, pastinya diumumin. Rencana pernikahan memang sedang dirancang, namun pernak-pernik pernikahan seperti busana pengantin, adat apa yang akan dipakai, masih mereka bicarakan. Belum sih, cuma omongan-omongan aja yang ya kita obrol-obrolan aja gitu. Cuman masalah untuk yang detailnya segala macam ya nantilah. Kendati demikian, Syahrul dan Intan pasti sudah punya angan-angan tersendiri tentang konsep di hari bahagia itu. Oh nanti nggak kejutan dong, ya? Pokoknya ntar lihat aja nanti ya. Jumat malam kemarin, Yudi yang harus menelan kenyataan pahit itu. Posisi tidak aman bukan hanya berpihak pada Yudi saja.
Glenn dan Hari juga berada di posisi yang sama. Namun sayang Yudi tidak mendapat banyak dukungan dibanding kedua temannya itu. Tersisih saya sebenarnya nggak masalah sih mau tersisih apa mau lanjut terus, yang penting saya tadi udah menampilkan yang terbaik dari saya puas banget tadi nyanyi lagu itu dan udah lepas banget. Pasti ada rasa kecewa sedikit, kecewanya yaitu berpisah sama teman-teman semuanya. Saya mengucapkan terima kasih udah membawa saya sampai ke 8 besar spektakuler Indonesian Idol. Itu saya merasa I'm honored to be a part of this, dan saya merasa bangga bisa diberi kepercayaan kepada semua yang di sana yang telah mendukung saya, meng-SMS saya. Balai Sarbini tempat diselenggarakannya spektakuler show digoncang suara cadas para finalis Indonesian Idol. Kedelapan finalis memang dituntut menyanyikan lagu bernuansa rock. Jadi tak heran jika Dewa menjadi tontonan pamungkas malam itu. Nania, jebolan Indonesian Idol pertama yang juga masuk 3 besar, ikut menyumbangkan lengkingan suaranya. Siapa yang Nania jagokan untuk masuk ke 3 besar Indonesian Idol? Aku pilih Judika, terus habis gitu Hari sama si Mike. Karena mereka selain mereka bagus, mereka mempunyai karakter vokal sendiri-sendiri. Mereka punya karakter vokal yang orang lain nggak punya. Sebelum menikah, teguhkanlah hati Anda bahwa pasangan Anda memang akan menjadi pasangan Anda seumur hidup. Kalau Anda masih ragu, ikuti saja kata hati Anda. Pemirsa, sekelumit cerita dari dunia selebriti memang selalu menarik untuk disimak. Apalagi kalau soal percintaan. Nah, beberapa artis seperti Peggy Melati Sukma, Nafa Urbah, dan Diana Pungky punya kisah cinta menarik yang bisa Anda simak. Inilah Gospot. Hari Jumat kemarin, Raja Sinetron Rampun Jambi menggelar acara peluncuran buku biografinya yang berjudul Panggung Hidup Rampun Jambi. Sederet artis yang pernah mendapat sentuhan midas ram hadir di acara tersebut. Pasangan Peggy Melati Sukma dan Teuku Zacky. Setelah lama tidak muncul, apakah jarang tampil mereka berdua karena kalian sedang punya masalah? Ya kalaupun ada permasalahan kan nggak harus diceritakan kepada semua orang, bukan? Iya, masing-masing sibuk lah. Saya juga lagi produksi, Peggy juga lagi banyak syuting dan kegiatan-kegiatan yang lain, jadi ya jarang bareng. Masa pacaran Peggy dan Zacky sudah berjalan 3 tahun. Apakah kalian tidak berniat untuk segera menikah? Belum tahu deh kapan. Nanti aja deh ngomong Nanti itu. dikasih tahu. Di tengah artis yang datang nampak Nafa Urbah dan Zack Lee. Jalinan cinta mereka yang sempat terputus kembali bertaut. Membuat kalian berdua kembali lagi apa? Sejak kapan ya? Yang buat cinta yang buat kita kembali lagi. Ya udahlah, gue juga udah capek gitu loh. Udahlah, yang sekarang jalanin aja. Gue udah 2 tahun sama dia. Sekarang tinggal dijalanin sampai kapanpun ya gue jalanin. Karena gue yakin kok kekuatan kita berdua tuh lebih besar dari kekuatan apapun. Kapan tepatnya kalian jadian lagi? Lagi di pesawat. Ya lagi di delay pesawat. Jadi kebetulan kita lagi habis kesaksian di Manado, kebetulan ketemu, dan mungkin karena jalannya Tuhan pesawatnya delay, ya kan, delay nggak ada yang bisa diatur-atur oleh manusia kan, karena delay pesawatnya mutar lagi, jadi dari situ kita banyak ngobrol-ngobrol dan akhirnya putusan untuk balik lagi. Penyebab Nafa dan Zack sempat putus kabarnya karena Zack terlilit masalah hukum. Hal itu berdampak pada pribadi Zack. Apakah Nafa merasakan perubahannya? Perubahan apa ya? Gue lebih ngeliat perubahan itu ya pastinya lebih dewasa, lebih bijak, lebih wise, dan kita janji untuk tidak membicarakan soal masalah. Kita berjanji untuk tidak membahas soal kasus. Itu udah perjanjian kita berdua. Gue gak akan nanya, dia juga tidak akan membahas soal hal itu. Karena semuanya itu sudah diurus sama yang berwajib. Jadi kita tinggal ngejalanin sampai nanti waktunya tiba, ya terserah gimana-gimananya. Kita gak ngelihat masalah, itu aja. Zack dan Nafa punya target akan menikah 2 tahun lagi. Semoga saja niat mereka terwujud seperti Diana Pungky dengan Dede Mulyawan Rishad. Setelah 9 tahun berpacaran, sudah 5 bulan menikah, tentunya Diana Pungky ingin segera diberi momongan. Dikasihnya di atas aja ya, soalnya waktu saya belum nikah saya udah periksa ke dokter. Kita berdua sehat, jadi ya udah apa-apa. Pengen sih, tapi kebetulan saya ada rasa
Senang juga di rumah soal kebetulan ada ponakan kan dari adik saya punya anak. Jadi saya anggap dia udah sebagai anak sendiri gitu loh. Kebetulan cucunya udah banyak juga, terus dari mama saya juga udah dikasih sama mertua saya udah banyak, terus dari mama saya juga udah ada kan dari adik saya. Jadi kayaknya biasa-biasa aja. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Begitulah yang ingin dikatakan Nafa dan Zack tentang kekuatan cinta mereka. Kalau ada cinta, semuanya bisa menjadi mungkin. Seperti apakah kata-kata teror yang dikirimkan orang tak dikenal itu pada Uut? Saya mungkin nggak bisa tunjukin sekarang ya. Saya juga mau ketemu dulu sama Ian. Ian ini siapa sebenarnya gitu kan.